Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang konsep negara dan konstitusi. Di mana anggota dari kelompok 8 sebagai berikut. Yang pertama ada Gita Sari, yang kedua ada saya sendiri Siti Latifatul Mudiawarah, dan yang terakhir ada Lili Duyanti. Berikut pembahasan materi kali ini. Yang pertama ada pengertian negara, yang kedua ada konsep negara, yang ketiga ada pengertian konstitusi, dan yang terakhir ada perkembangan konstitusi. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki sesuatu sistem atau aturan yang berlaku di semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat premier sebuah negara adalah memiliki rakyat sebuah wilayah dan memiliki pemerintah yang berdaulat, serta syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Lanjut materi yang kedua, yaitu konsep negara. Konsep negara dalam pasal 1 ayat 3 UUD NKRI tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pernyataan pasal 1 ayat 3 UUD tersebut bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Namun, negara hukum yang dianut di Indonesia memiliki ciri-ciri yang khas yang berasal dari Indonesia, yakni negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, sehingga jika dilihat pada pengertian negara hukum pada umumnya memiliki prinsip yang mendasar, yaitu pemerintah yang harus menjalankan pemerintah berdasarkan hukum dan bukan dijalankan berdasarkan pada kekuasaan, sebagaimana dikenal dengan istilah rule by law not rule by man, di mana hukum yang dimaksud di dalamnya mengandung penegakan kesetaraan, kebebasan, serta individu dan hak-hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu pengertian konstitusi yang akan disampaikan oleh Mbak Lili Duyanti. Berikutnya ada pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja yaitu konstitur atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Terdapat dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ini diartikan seperti halnya hukum tertulis yang termuat dalam perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang berdasar adat kebiasaan. Selanjutnya, perkembangan konstitusi. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketika materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan
UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini dilakukan penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Periode kedua yaitu pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada periode ini Konstitusi Republik Indonesia Serikat telah ditetapkan. Periode ketiga yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini ditetapkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode keempat yaitu pada 5 Juli 1959 sampai sekarang, dan dilakukan penetapan berlakunya kembali UUD 1945. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe di channel kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.